Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera damai untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Widayanti dari Universitas PGRI Palembang yang akan mempresentasikan tentang sejarah Asia Timur. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, jangan lupa untuk teman-teman mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Baik, saya akan menjawab soal-soal yang diberikan oleh dosen saya. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu dosen setempat. Baik, saya akan menjawab soal yang pertama yang seperti ini. Bagaimana menurut saudara terkait peradaban Cina kuno? Menurut saya, sejarah peradaban Cina kuno, sebagian besar wilayah negeri Cina terdiri dari pegunungan. Di sebelah utara mengalir sungai Huanghe atau Sungai Kuning. Di sebelah selatan mengalir sungai Yangtze Kiang. Di lembah sungai Huanghe inilah berkembang kebudayaan Cina kuno. Namun Tiongkok berasal dari kata Chungguo yang berarti negeri tengah. Orang Cina kuno menganggap negerinya berada di tengah-tengah dunia. Dari kata Chungguo berubah menjadi Tiongkok, sedangkan dari kata Chunghua menjadi Tiongkok. Kehidupan masyarakat Cina kuno dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kehidupan ekonomi yang berupa bertani, beternak, berburu, nelayan, penenun, dan pengrajin. Yang kedua, kehidupan sosial. Masyarakat Cina kuno melakukan penghormatan kepada dewa langit, yaitu Shangit, sebagai dewa tertinggi, kekuatan alam, arwah leluhur. Sistem pemerintahan secara turun-temurun, dinasti yang pernah berkuasa di Cina yaitu dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dan dinasti Song. Dan itulah jawaban dari soal yang pertama. Dan saya akan langsung menjawab pertanyaan dari nomor 2. Bagaimana pemerintah masa dinasti Zhou Barat dan Zhou Timur, masa dinasti Qin, masa dinasti Han, masa dinasti Tang, ditinjau dari aspek sosial, budaya politik, ekonomi, dan politik luar negeri dan agama. Dan itulah soal yang kedua, dan saya akan langsung menjawabnya. Masa pemerintahan dinasti Zhou Barat dan Zhou Timur. Pada periode dinasti Zhou Barat, ibu kota kerajaan berada di kota Hao, yang sekarang menjadi provinsi Shenxi, wilayah barat. Ciri khas dari era dinasti Zhou Barat adalah perkembangan sistem feodalisme yang cukup kental. Sedangkan pada era dinasti Zhou Timur, sistem feodalisme yang sebelumnya dianut mulai ditinggalkan. Dinasti Qin ditinjau dari aspek sosial, yaitu menciptakan kebijakan pencatatan rumah tangga untuk pertama kalinya di Tiongkok. Dalam satu rumah tangga tidak diperbolehkan adanya dua pria yang mempunyai kemampuan bekerja. Pada masa pemerintahan melakukan transmigrasi besar-besaran dari daerah padat ke daerah-daerah yang tidak berpenghuni yang baru ditaklukkan. Selanjutnya ditinjau dari aspek budaya. Dinasti Qin diakhiri zaman negara-negara berperang. Sejarawan umumnya beranggapan bahwa kebudayaan negara Qin masih terbelakang dibandingkan dengan negara-negara lainnya di pesisir. Setelah mempersatukan Tiongkok, Qin Shi Huang lalu melakukan beberapa reformasi seperti penyatuan aksara menggunakan karakter Hyozuan yang dikisahkan. Selanjutnya ditinjau dari sistem politik. Dapat dibagi menjadi sistem politik lokal dan sistem pemilihan pejabat. Ada 3 kecenderungan utama dalam politik dinasti Qin dan standarisasi pemilihan pejabat. Selain itu ada sistem pengawasan kuno dan sistem politik etnis minoritas serta sistem politik kritis lainnya. Ditinjau dari aspek agama. Dinasti Qin yaitu kepercayaan tradisional Tiongkok, legalisme. Berikutnya menuju ke dinasti Han.
Dinasti Han didirikan oleh Liu Fang dan mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Han Muti. Kerajaan Cina meliputi Asia Tengah, Korea, Manchuria Selatan, Annam Xinjiang. Ditinjau dari sistem ekonomi, Han memiliki kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan pesat ekonomi uang yang sebelumnya diperkenalkan pada masa dinasti Zhou sekitar tahun 1050 sampai 256 sebelum Masehi. Koin yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat pada tahun 119 sebelum Masehi tetap menjadi koin standar Tiongkok sampai masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 907 Masehi. Ditinjau dari aspek bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dalam pembuatan kertas pemakaian kemudi di kapal, pengguna bilangan negatif dalam matematika, serta penemuan peta timbul, bola dunia air Miller bertenaga hidrolik untuk keperluan astronomi, dan seismometer dengan bandul terbalik yang dapat digunakan untuk mengetahui tempat terjadinya gempa bumi berdasarkan arah mata angin. Ditinjau dari aspek agama, perdagangan lewat jalur sutra menyebabkan perubahan budaya. Rute jalur sutra melewati wilayah-wilayah di mana agama Buddha adalah agama utama pada waktu itu. Suatu jenis aliran Buddhisme telah dipercayai oleh sebagai populasi berabad-abad sebelumnya, pada akhir periode negara-negara berperang di zaman dinasti Zhou. Tetapi orang-orang Yuezhi atau pengembala nomaden yang tinggal di daerah padang rumput kering di bagian barat provinsi Gansu saat ini memperkenalkan aliran baru atau yang disebut dengan Buddha Mahayana ke wilayah utara kekaisaran ketika mereka pergi ke kota Chang'an dan menyebarkan ajaran Buddha sekitar tahun 1 sebelum Masehi. Selanjutnya menuju ke dinasti Tang yang memerintah dari tahun 618 hingga 907 diperintahi oleh kaisar beragama Li. Didirikan oleh seorang jenderal Sui bernama Li Yuang yang naik tahta sebagai Kaisar Tang Gaozu setelah berhasil mempersatukan negara sempat terpecah-pecah pasca runtuhnya dinasti Sui. Ditinjau dari aspek agama, dinasti Tang Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, dan kepercayaan tradisional Tiongkok. Ditinjau dari seni dan budaya, masa dinasti Tang merupakan zaman keemasan sastra dan seni Tiongkok. Terdapat kurang lebih 48.900 puisi yang dibuat oleh sekitar 2.200 penulis Tang yang masih bertahan hingga zaman modern. Kemampuan dalam menyusun puisi perlu dikuasai oleh mereka yang ingin lulus ujian masuk pegawai negeri. Sementara dunia puisi di Tang sendiri sangat kompetitif. Sering diadakan pertandingan puisi antara tamu, acara perjamuan, dan antara orang-orang istana. Ditinjau dari aspek ekonomi, dinasti Tang banyaknya perkembangan yang terjadi pada zaman dinasti ini. Banyak perubahan yang dilakukan dari mulai pembagian tanah dan sistem kepemilikannya, pembayaran pajak hingga sistem pendidikannya yang semakin baik dengan penambahan mata ujian. Juga penyeragaman satuan barat yang akhirnya memunculkan terbentuknya mata uang logam pertama pada dinasti Tang yang disebut Kaiou Tangbao dan Qiang Pengbao. Ditinjau dari aspek politik, luar negeri, dinasti Tang hubungan dinasti ini dengan luar negeri cukup baik, juga melakukan penjelajahan antara lain perjalanan Huangzhou dan perjalanan Yuzhong. Hubungan semasa dinasti Tang juga dengan suku perbatasan Cina yaitu suku Barbar terjalin cukup baik. Itulah jawaban saya dari nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 3 yang berbunyi seperti ini. Bagaimana peristiwa sejarah masa dinasti Zhou sampai dinasti Tang untuk diambil nilai-nilai pembelajaran sejarahnya untuk masa kini dan masa yang akan datang. Terutama dalam sistem pemerintahan, kedua dinasti tersebut memberi pengaruh yang besar bagi Cina kuno, yaitu dinasti Zhou muncul filsafat-filsafat yang dalam dinasti Zhou dan dinasti Qin mempunyai perbedaan banyak memberi pengaruh bagi kehidupan Cina kuno, yaitu filsafat Kungfu, Shi, Moti,
Laozi, dan Mingxi. Sedangkan di dinasti Zhou memberi pengaruh kejayaan bagi Cina dengan perluasan wilayah, dan pada dinasti ini dibangun The Great Wall yang merupakan keajaiban dunia yang terkenal. Dinasti Han terbagi menjadi dinasti Han Barat dan Han Timur. Han Barat dimulai tahun 206 sebelum Masehi dan berakhir pada tahun 8 Masehi. Liu Bang yang lazim disebut Hang Houzu adalah kaisar pertama dinasti Han dengan Chang'an sebagai ibu kotanya. Sesudah dinasti Qin runtuh, munculnya dinasti Han yang mendirikan oleh Liu Bang. Setelah naik tahta bergelar Han Kaosu pada tahun 206 sampai 195 sebelum Masehi. Untuk memperkuat kedudukannya, Han Kaosu menyatakan bahwa tampaknya banyak belajar dari keruntuhan Qin. Kaosu menyatakan bahwa runtuhnya dinasti Qin disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pemerintahan daerah. Setelah Liu Hixu berhasil mengakhiri pemerintahan Wang Mang, ia kemudian naik singgasana dengan gelar Quang Wuti. Dengan tampilannya Quang Wuti, mulailah masa Han Timur dengan ibu kota Luo atau Luoyang. Masa dinasti Tang merupakan masa gemilang juga dalam sejarah Cina. Pendiri dinasti ini adalah Li Yuan. Setelah naik tahta bergelar Tang Kaosu pada tahun 618 sampai 627 Masehi. Setelah ia meninggal kemudian digantikan oleh putranya Li Xinmin dengan gelar Tang Taisung pada tahun 627 sampai 649 Masehi. Jadi nilai yang dapat kita ambil dari dinasti Zhou sampai dinasti Tang adalah meskipun dinasti dan pemerintahan pusat mengalami kemunduran, seni dan budaya tetap berkembang. Walaupun pemerintahan pusat yang lemah tidak lagi dapat mengatur ekonomi, perdagangan masih tetap berjalan. Intinya, walaupun dinasti tersebut memiliki masalah yang sangat besar, mereka tetap berusaha untuk membangkitkan lagi kehidupan masyarakatnya untuk hidup yang lebih baik lagi dari kehidupan yang sebelumnya. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon maaf. Semangat rebahan.